Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai konfigurasi transistor. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi transistor dan berbagai mode operasinya. Jadi ada 3 mode operasi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan pelajari konfigurasi transistor. Secara umum dapat kita katakan ada 3 macam konfigurasi untuk transistor, yaitu common base, common emitter, common emitter, dan common collector. Nah, sifat-sifatnya ini sebagai informasi awal dulu. Untuk common base, dia memiliki voltage gain atau keuntungan tegangan, tapi dia tidak memiliki current gain, ya. Tidak memiliki keuntungan arus. Kemudian untuk common emitter, dia memiliki baik current gain maupun voltage gain. Lalu untuk yang common collector, dia nanti memiliki current gain tapi tidak memiliki voltage gain. Jadi kalau kita tinjau dalam diagram sederhana seperti ini, yang di dalam kotak ini nanti konfigurasi transistornya, dia akan menerima V input, kemudian dia akan mengeluarkan V output. Gitu. Nah, kalau untuk yang konfigurasi common base, maka basisnya ini akan di-groundkan dan menjadi titik bersama antara input sama output. Atau nanti bukan di-groundkan, bisa jadi dijadikan sebagai titik referensi tertentu begitu. Yang untuk common emitter berarti kaki emitternya yang akan digunakan secara bersama baik input maupun output. Sementara untuk yang common collector berarti nanti kaki kolektornya ya yang akan digunakan untuk yang dia akan gunakan bersama oleh input maupun output. Ya, kita akan lebih memperjelas lagi masing-masing konfigurasi ini. Yang pertama sekarang kita pelajari yang konfigurasi common base. Diagram yang cukup sederhananya seperti ini. Ini transistornya, ini adalah transistor NPN. Kemudian kaki basisnya itu dihubungkan ke ground. Lalu untuk junction basis emitter ini perhatikan tegangannya biasnya adalah bias maju ya. Jadi si basis emitter ini diberikan bias maju karena ini potensial positifnya ini ketemu dengan kaki basis NPN ini. Kemudian kalau untuk yang junction basis kolektor, maka perhatikan di sini diberikan bias mundur, ya, agar dia bekerja pada mode operasi aktifnya ya. Nah, kemudian ada resistor di kaki emitter ini dan di sini ada resistor di kaki kolektornya. Kemudian kita pasang ya untuk mempelajari berbagai sifat dari konfigurasi ini, maka kita ukur arus yang masuk ke emitter, terus tegangan pada kaki emitter, begitu juga arus yang di kaki kolektor dan tegangan di kaki kolektornya. Tadi bukan arus masuk ya, kalau NPN berarti arus yang keluar di sini ya. Nah, jadi pada konfigurasi common base ini, kaki basis itu digunakan secara bersama oleh sinyal input maupun output. Kemudian sinyal inputnya itu diberikan melalui emitter basis. Ya, sinyal inputnya diberikan melalui emitter basis, sementara sinyal outputnya diambil dari kaki kolektor basis. Kemudian kaki basis itu bisa dihubungkan ke ground atau bisa ke titik tegangan referensi yang lain. Nah, sebagai parameter masukan ya berarti arus emitter ini dan tegangan emitter basis ini VB. Sementara untuk parameter keluarannya berarti arus kolektor dan tegangan kolektor basis ini VCB. Nah, sinyal yang masuk pada transistor ini dalam konfigurasi common base ini akan keluar sebagai V outputnya dan itu memiliki fase yang sama dengan sinyal inputnya. Jadi fase dari sinyal output sama dengan fasenya sinyal input. Itu sifat dari konfigurasi common base. Nah, sekarang kita pelajari karakteristik masukannya.
Jadi kita akan tinjau di bagian masukannya. Kita pelajari karakteristiknya dengan cara kita memplot emitter terhadap VBE ya. Kalau kita kembali di sini, jadi emitter ini terhadap VBE ini, gitu. Nah, tapi plotnya itu kita buat untuk suatu VCB yang konstan. Jadi dengan begitu kita akan dapatkan kurva semacam ini. Dan di sini ada contoh dua kurva. Kurva pertama ini diperoleh untuk VCB-nya dipertahankan nilainya 4 volt. Nah, jadi VCB dipertahankan 4 volt, lalu kita variasi VEB-nya, kita catat berapa nilai IE-nya, gitu. Kalau kita kembali ke diagram ini, jadi VCB-nya ini dipertahankan misalkan 4 volt. Nah, kemudian barulah ini divariasi, kita akan lihat efeknya terhadap arus emiternya seperti apa. Nah, itu dicatat perubahannya dan didapatkan grafik seperti ini. Lalu berikutnya VCB yang lain misalkan. Kalau tadi misalkan kita awali dengan VCB 0, maka kita dapatkan ini. Lalu pas VCB 4 dapatkan seperti ini kurvanya. Gitu. Nah, jadi dari plot grafik ini kita dapat menentukan impedansi masukan. Yaitu apa? Yaitu delta VBE dibagi dengan delta IE. Jadi kita misalkan ambil satu kurva ini, berarti untuk suatu VCB yang tetap, misalkan kurva yang ini berarti VCB-nya adalah 4, jadi ini kita hitung pada VCB sama dengan 4, kemudian kita hitung delta VBE per delta IE-nya. Nah, perhatikan di sini ya, delta VBE itu kalau kita lihat perubahan kecil delta VBE, maka dia akan berakibat pada delta IE yang besar, karena ini kan nanti semakin tinggi cepat ya, naik cepat. Jadi perubahan delta VEB kecil itu akan berakibat delta IE-nya membesar. Nah, maka si Rin-nya ini yang disebut sebagai impedansi masukan tadi untuk konfigurasi common base ini akan bernilai kecil. Ya, jadi ini beberapa sifat yang sudah bisa kita lihat. Dan ini sekarang kita coba tampilkan lagi kurva karakteristik masukannya tadi, yaitu IE versus VBE, ya kan? Arus emitter versus VBE. Ini contoh ketika 0 volt segini, ketika 10 volt segini, ketika 20 volt segini VCB-nya ya. Gitu. Nah, kenapa Rin tadi kecil? Kita kembali ke gambar ini. Kenapa kok Rin di sini kecil? Karena apa? Karena si dioda ini diberi bias maju. Jadi dia hambatannya akan kecil. Nah, jadi kita dapati kurva karakteristiknya kan seperti ini. Dan ini adalah seperti halnya kurva karakteristik untuk dioda dalam keadaan bias maju. Kemudian untuk kalau kita perhatikan berbagai macam kurva karakteristik ini, maka akan kelihatan bahwa kurva karakteristik itu cukup berimbit ya, cukup berimbit antara ini, sehingga itu menandakan bahwa tegangan keluaran VCB ya, perubahan VCB ini tidak banyak berpengaruh pada masukan ya. Ini karena kita zoom saja ya, jadi secara pendekatan dapat kita katakan begitu bahwa VCB itu tidak berpengaruh pada masukan. Nah, sifat seperti ini tentunya lah sifat yang dibutuhkan untuk sebagai rangkaian penguat gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau melakukan eksperimen untuk membuat plot seperti tadi, seperti ini, ya kita bisa buat tabel pengamatan seperti ini. Misalkan kita set dulu VCB-nya 0, kemudian VEE-nya, yaitu yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, VE-nya kita mulai variasikan. Ketika VE divariasikan, tentunya VEB juga akan berubah nilainya. Ya, yang tercatat di sini kan VEB ini akan berubah nilainya. Sehingga kita catat VEB-nya berapa di situ, lalu IE-nya menjadi berapa. Dan terus begitu ya, VE kita variasi, maka VEB otomatis juga ikut berubah. Lalu kita lihat efeknya pada IE-nya. Kemudian berikutnya VCB di set 4 volt. Begitu lagi ya, VE-nya kita atur lagi, maka VEB-nya berubah, lalu kita lihat IE-nya akan seperti apa. Jadi dari
hasil data ini, maka kita dapat bisa memplot ya, memplot kurva yang semacam ini nanti. Oke, sekarang kita tinjau karakteristik keluarannya. Apa itu karakteristik keluaran? Yaitu perilaku nilai IC terhadap variasi nilai VCB dengan IE-nya konstan. Kalau kita kembali ke gambar ini, kita akan lihat IC terhadap perubahan VCB ini pada IE yang konstan. Ya. Jadi kita akan plot IC versus VCB untuk setiap IE yang konstan. Contoh misalkan ini IE-nya misalkan 5 mA, kemudian ini yang IE-nya 10 ampere. Nah, hubungan antara VCB dan IC-nya seperti ini. Lalu dari sini kita dapat membuat atau menghitung impedansi keluaran R out, yaitu sebagai delta VCB per delta IC. Itu untuk IE konstan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa R out-nya untuk konfigurasi common base ini akan bernilai besar, ya. Ini akan bernilai besar. Karena perubahan besar VCB hanya berdampak pada perubahan kecil IC. Ya, tapi tidak bisa langsung kita simpulkan dari gambar ini ya, karena nanti kalau kita bandingkan dengan konfigurasi lain, mereka juga mirip-mirip. Hanya saja nanti perlu analisis yang lebih dalam lagi sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa ini memang besar. Untuk saat ini kita terima saja dulu bahwa impedansi out, impedansi keluaran dari konfigurasi common base itu memang bernilai besar. Nah, lebih lengkapnya bentuk kurvanya kan seperti ini. Ini contoh untuk yang IE yang 0, lalu IE yang 1 mA seperti ini dan seterusnya. Jadi, kenapa impedansinya besar? Karena junction basis kolektor, kalau kita kembalikan ke gambar lagi nih, karena junction ini menerima bias mundur, sehingga ketika dia menerima bias mundur maka dia impedansinya akan besar. Nah, lalu kalau IE-nya 0, jadi ini input kan, arus input, maka transistornya akan beroperasi dalam wilayah cut off ya, gitu. Karena apa? Ya kedua karena tidak ada arus yang mengalir melalui si transistornya begitu, atau kita tinjau melalui junctionnya juga bisa begitu. Kemudian VCB, kalau dia itu bernilai negatif VCB-nya dan IE-nya itu positif, maka junction basis kolektor akan menerima bias maju. Nah, jadi kalau ini menerima bias maju, basis kolektor, sementara ini sudah menerima bias maju, ya berarti dua-duanya menerima bias maju, maka yang terjadi adalah ini bekerja dalam mode operasi saturasi gitu. Ya, kita ingat pelajaran sebelumnya ya. Sehingga itu yang akan terjadi ya kalau VCB-nya bernilai negatif dan arus emiternya tidak nol. Kemudian kalau arus emiternya itu lebih besar dari 1 mA, contoh seperti pada gambar ini ya. Kemudian VCB-nya juga positif, maka si transistor akan bekerja dalam wilayah ini dan itu disebut wilayah aktif. Gitu. Jadi mode operasinya adalah mode aktif. Pada mode aktif ini nilai E yang konstan, perubahan VCB tidak terlalu mempengaruhi perubahan IC ya. Bisa dilihat dari grafiknya untuk suatu IE yang konstan, misalkan contoh kita tinjau IE sama dengan 1 mA, perubahan VCB ini tidak terlalu merubah nilai IC-nya karena IC-nya kelihatan relatif datar ya kalau dari grafik ini. Nah, ini contoh tabel pengamatannya. Kita variasi VCC itu yang sebelah kanan. Ini dia, kita variasi ini, kemudian IE-nya dipertahankan konstan. Ketika ini divariasi, maka kita akan dapatkan perubahan ini, lalu kita lihat efeknya pada IC, gitu. Ya. Konfigurasi keluarannya. Ini ketika IE sama dengan 0, ini ketika IE sama dengan 5, kita catat lagi
efek dari perubahan VCB terhadap IC, begitu juga ketika IE-nya sama dengan 10 mA. Ya, kemudian keuntungan arusnya atau current gain-nya bagaimana? Nah, karena keluarannya di sini yang IC, kemudian ini yang masukannya adalah IE, maka keuntungan arusnya adalah IC per IE. Ingat, gambar ini, arah ini itu untuk transistor PNP ya. Itu jangan dibingungkan dengan yang sebelumnya, diagram sebelumnya kan kita pakainya transistor yang NPN. Dan ini memang IC per IE adalah alfa ya, seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, kemudian karena berlaku IE sama dengan IB plus IC, sementara IB itu relatif bisa dianggap kecil, maka IC bisa dianggap sebanding dengan IE. Dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa alfa ini sekitar 1 ya, atau mungkin sekitaran 0,99 ini. Oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa pada konfigurasi ini tidak diperoleh keuntungan arus atau current gain. Nah, ICBO, kalau dari gambar ini bisa dilihat, ini ICBO itu apa? Yaitu arus yang mengalir antara kaki basis kolektor, ya, antara ini ketika kaki emiternya itu terbuka, gitu ya. Nah, jadi kalau mau kita lengkapi dengan ICBO, berarti arus pada kolektor itu berasal dari arus emitter, yaitu alfa kalikan I emitter ini, plus dengan arus kebocorannya ini ya, ICBO ini. Gitu. Oke, kemudian dari rumus 3 dan 4 ini, jadi rumus ini dan yang rumus ini, si IC-nya ini, kalau dari sini kan kita bisa dapatkan IC sama dengan alfa IE ya kan. Nah, nanti kita bisa dapatkan ungkapan seperti ini ya. IC sama dengan alfa per alfa min 1 IB dan seterusnya. Lalu kalau kita gunakan rumus bahwa beta itu sama dengan alfa per alfa min 1, maka persamaan ini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya. Ini hanya manipulasi persamaan yang sederhana saja ya, gitu. Nah, kalau kita tinjau rangkaian common base yang sudah melibatkan ada sinyal masukan di sini, dan di sini adalah bagian keluarannya, maka kita dapat, ini untuk yang NPN, ini yang untuk PNP, kita dapat keuntungan tegangan yaitu V out dibagi V in. V tegangan di sini dibagi dengan V in-nya ini ya. Dan berarti di sini adalah VC, kemudian di sini adalah VE, itu akan dapat didekati dengan IC kalikan RC, sementara VE-nya adalah IE kalikan R in-nya, R bagian inputnya ini. Gitu. Nah, karena IC relatif sama dengan IE, kita bisa dekati saja AV ini dengan RC per R in ini. Ya, ini rumusan ini nanti tentunya akan menyelesaikan lagi kalau kita tinjau diagram yang sedikit lebih kompleks lagi ya. Kemudian untuk keuntungan dayanya ya berarti tinggal P output, daya output dibagi dengan daya input begitu. Ya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi common emitter. Pada common emitter berarti kaki emitternya yang akan dihubungkan ke ground atau ke titik referensi tegangan lain. Sebagai parameter masukan berarti adalah arus basis dan VEB. Lalu parameter keluaran berarti arus kolektor dan VCE ya. Dan hasil keluarannya nanti, sinyal keluarannya itu akan berbeda sebesar 180 derajat fasenya ya, terhadap sinyal masukannya. Jadi beda fase antara sinyal keluaran dan sinyal masukan itu sebesar 180 derajat atau pi radian. Nah, untuk karakteristik masukannya bagaimana? Ya, bisa dilihat dari sini, berarti itu hubungan antara IB dengan VBE ya. IB dengan VBE, nanti untuk VCE konstan. Ini VCE ya harusnya. Saya edit dulu. Ya, kemudian
dari plot grafik ini IB versus VBE kita bisa dapatkan impedansi masukan begitu, yaitu delta VBE dibagi dengan delta IB ini untuk VCE konstan. Lalu R impedansinya ini nanti itu nilainya tergolong kecil, atau kalau dibandingkan dengan impedansi input dari konfigurasi common base atau common collector, maka dia kita katakan digolongkan dalam level medium gitu ya untuk si impedansi inputnya. Kemudian arus inputnya itu berkisar pada skala mikroampere, sementara kalau untuk common base tadi itu arus inputnya berkisar pada skala miliampere. Nah, semakin besar nilai VC yang diterapkan, maka kurva karakteristiknya semakin bergeser ke kanan. Kita lihat ini ya. VCE 0 di sini kurvanya. VCE 10 sebelah kanannya lagi. VCE 20 geser ke kanan. Nah, kenapa seperti ini? Karena semakin besar VCE-nya itu akan membuat basis junction ini ya, junction basis kolektor ini akan membutuhkan junction basis emitor ini akan semakin membutuhkan bias maju yang lebih besar begitu ya. VBE-nya dibutuhkan lebih besar agar ini tetap mendapatkan bias maju begitu. Nah, jadi itu. Kemudian untuk karakteristik keluarannya, coba kita lihat ke gambar ini lagi. Maka itu adalah perilaku IC terhadap VCE untuk IB yang konstan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini IC versus VCE untuk IB yang konstan. Jadi perilaku nilai IC terhadap variasi nilai VCE dengan IB konstan. Terus kalau dari plot grafik ini kita dapat tentukan R out-nya, yaitu delta VCE dibagi dengan delta IC untuk IB yang konstan. Nah, untuk impedansi keluaran ini untuk konfigurasi common emitter itu bernilai cukup besar atau masih digolongkan pada level medium ya, jika dibandingkan dengan kedua konfigurasi lainnya, yaitu konfigurasi common base dan konfigurasi common collector. Nah, kalau IB-nya 0, maka kita lihat di sini ya, kalau IB-nya 0 itu maka si transistornya akan berada pada wilayah cut off ya, karena kedua junctionnya menerima bias mundur. Nah, kita lihat di sini nah ya, kalau IB-nya 0 maka junction BC sama BE ini akan menerima bias mundur, berarti dia akan cut off ya. Lalu kalau VCE-nya bernilai negatif dan IB-nya positif, maka junction basis kolektornya akan menerima bias maju ya, sehingga transistor beroperasi dalam wilayah saturasi. Ini wilayah ya, edit sekalian ya. Kemudian jika IB-nya itu lebih besar dari 0, VCE-nya positif, maka transistornya akan beroperasi dalam wilayah aktif ya. Kita lihat ke diagram ini ya. Kalau tadi VCE-nya itu negatif, maka di wilayah sini sehingga wilayah saturasi. Kalau IB-nya positif dan VCE-nya juga positif, maka akan berada pada wilayah aktif gitu. Pada wilayah yang aktif ya, untuk IB yang konstan, perubahan VCE tidak mempengaruhi perubahan IC ya. Bisa dilihat dari grafik ini, pada wilayah aktif ini kalau VCE-nya berubah, maka IC-nya relatif tidak berubah ya, datar gitu grafiknya. Nah, sehingga keuntungan arus yang diperoleh adalah IC per IB, dan itu adalah parameter beta ya, sebagaimana sudah kita ketahui di materi sebelumnya. Kalau IC dibagi IB itu adalah parameter beta. Nah, berdasarkan pada skala arus IB dan IC, maka dapat disimpulkan bahwa beta bernilai cukup besar ya. Artinya apa? Keuntungan arusnya ini harusnya besar gitu. Nah, kalau kita tinjau rangkaian seperti ini, di sini ada sinyal input, ini untuk yang NPN, ini untuk yang PNP, maka keuntungan tegangannya adalah V out per V in, V out-nya adalah VC, V kolektor ini, V in-nya adalah V basis,
di sini adalah dapat didekati dengan IC kalikan RC, kemudian yang VB-nya dapat didekati dengan IB kalikan RIN-nya. Nah, kemudian ini akan sama dengan atau dapat didekati dengan minus RC per RIN, karena nanti kenapa kok minus di sini ya? Karena di sini ada beda fase sebesar 180 derajat antara arus keluaran dengan arus masukan. Nah, kemudian keuntungan dayanya ya berarti daya keluaran dibagi daya masukan. EC kalikan IC sebagai daya keluaran, ini sebagai daya masukannya. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke konfigurasi common collector. Kalau common collector berarti kolektornya yang dijadikan dihubungkan ke titik ground atau ke titik tegangan referensi lain. Parameter masukannya adalah IB dan VBC ya. Parameter keluarannya berarti adalah IE dan VEC gitu. Nah, pada konfigurasi ini sama ya dengan yang konfigurasi common base, yaitu sinyal masukan dan keluaran itu berada dalam fase yang sama. Perilaku masukannya atau karakteristik masukannya adalah seperti ini grafiknya. Ini cukup berbeda ya dengan yang konfigurasi dua sebelumnya, yang common base dan common emitter. Ini kita plot IB versus VBC untuk VEC yang konstan. Contoh untuk VEC 3 volt dapat kurva seperti ini, untuk VEC yang 5 volt dapat kurva seperti ini. Skalanya di sini IB-nya adalah mikroampere. Kemudian untuk RIN-nya ya berarti tinggal delta VBC dibagi dengan delta IB. Ini untuk VEC yang konstan. Nah, pada konfigurasi ini R inputnya itu bernilai besar. Ya. Kemudian dapat dilihat dari grafik ini jelas ya bahwa karakteristik masukan pada konfigurasi common collector itu cukup berbeda ya dengan yang dimiliki oleh konfigurasi common base maupun common emitter. Nah, karena berlaku bahwa VEC sama dengan VEB plus VBC, ya, kalau kita lihat di sini ya, VEC itu sama nanti dengan VBC sama dengan VBC. Nah, tadi VEB plus VBC ya, VEB plus VBC, maka kita dapat tuliskan VEB sama dengan VEC min VBC. Jadi VEC itu cukup signifikan ya. Lihat dari rumus ini, VEC cukup signifikan pengaruhnya terhadap nilai VEB. Nah, karakteristik keluarannya grafiknya mirip seperti yang sebelumnya juga. Di sini ada wilayah saturasi, di sini ada wilayah aktif, lalu di bawah IB0 ini ada wilayah cut off-nya. Ya. Kemudian untuk impedansi outputnya ya tinggal diplot VEC, delta VEC per delta dihitung delta VEC per delta IE untuk IB yang konstan. Ya. Lalu impedansi output ini dikategorikan bernilai kecil gitu ya. Oke, kemudian kalau IB-nya 0, maka IE pasti 0, ya kan? Kalau kita lihat ke gambar ini, kalau IB-nya 0 berarti ya nggak ada arus ke sini, IE 0, sehingga pada kondisi ini transistornya dalam wilayah cut off. Kemudian kalau VEC-nya negatif, maka junction basis kolektor akan mendapat bias maju. Kalau begitu transistornya akan berada pada wilayah saturasi. Terus kalau IB-nya perlahan diperbesar, ya IB perlahan diperbesar ke atas nih, maka IE pun perlahan akan membesar. Nah, semakin besar IB sehingga menyebabkan IE-nya semakin besar, maka transistornya akan berada dalam keadaan saturasi. Jadi kalau kita kembali ke diagram ini, IB diperbesar, maka IE juga akan membesar. Nah, terus ini masuk wilayah aktif. Lalu nanti kalau ini terus diperbesar lagi, maka nanti akan ketemu ke wilayah saturasi lagi gitu. Keuntungan arusnya bagaimana? Ya, yang keluarannya adalah IE, yang masukannya adalah IB, berarti IE per IB. Nah, kemudian ini contoh diagram rangkaian untuk common collector yang sedikit lebih
kompleks lagi dibandingkan yang lain-lainnya. Pada diagram semacam ini kita dapatkan bahwa keuntungan tegangannya bisa dianggap sama dengan 1 ya. Kemudian untuk keuntungan dayanya adalah ya seperti biasa Pout dibagi Pin seperti ini gitu. Nah, untuk detailnya perhitungan-perhitungan seperti ini tentunya kita perlu melakukan analisa ya untuk rangkaian analisa sinyalnya begitu. Nah, itu memang sampai di pertemuan ini kita belum membahas itu. Nanti mungkin ada saatnya insya Allah kita bisa membahas itu sehingga kita bisa dapat lebih penjelasan ya, dapat penjelasan yang lebih detail lagi terkait hasil-hasil rumusan di sini. Oke, jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran umum baik itu karakteristik masukan maupun karakteristik keluaran dari setiap konfigurasi transistor, baik itu konfigurasi common base, common emitter maupun common kolektor. Sehingga kita dapat buat rangkuman seperti ini. Untuk common base keuntungan tegangannya adalah besar, artinya dia memiliki keuntungan tegangan, tapi untuk keuntungan arusnya rendah atau bisa dikatakan tidak ada keuntungan arus. Kemudian untuk keuntungan dayanya rendah atau mungkin kita katakan tidak ada keuntungan daya itu, atau rendah saja gitu ya. Kemudian beda fasenya antara sinyal output dan input adalah 0 derajat, berarti tidak ada beda fase. Terus impedansi inputnya rendah, impedansi outputnya tinggi, dan seterusnya ya. Apa-apa yang tadi sudah kita bahas itu dapat dirangkum dalam tabel ini. Baik, jadi untuk pembahasan konfigurasi transistor saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.